Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikuti acara pertanyaan keluarga Seresot Martoba Medan, Distrik 29 Deli Serdang, hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 462 ayat 1 dan 3, Ale Tondi Parbadia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang yang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Epistel kita pada malam hari ini tertulis pada kitab Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Mari kita baca secara responsorial. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka, untuk membuat nama abadi baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah,
Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 464 ayat 1 dan 2. Huboan ma diriku. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami boleh melakukan ibadah pertangyangan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang selalu hadir di tengah-tengah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati dan pikiran kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah pertangyangan di malam hari ini tertulis di Galatia pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan baca untuk kita semua. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.
Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sejak awal penciptaan, manusia sudah diperhadapkan dengan pilihan. Dan sampai pada saat ini, tentu kita juga pernah diperhadapkan dengan beberapa pilihan atau mungkin banyak pilihan. Oleh sebab itulah, ketika diperhadapkan dengan pilihan tersebut, manakah yang akan kita pilih? Atau ketika kita sudah memilih, dapatkah pilihan itu kita pergunakan secara bebas? Artinya manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih, dan kebebasan memilih itu tentunya berguna dalam kehidupan kita masing-masing. Allah menciptakan manusia tidak seperti robot yang harus dikendalikan seutuhnya oleh pemiliknya. Akan tetapi manusia dengan pribadi yang bebas itu sudah diperlengkapi Allah dengan akal dan pikiran. Melalui akal dan pikiran tersebutlah maka manusia akan bebas memilih apa yang baik bagi hidupnya. Walaupun kadangkala akal dan pikiran bisa lebih tinggi dari iman percaya kita, yang membuat manusia lebih menikmati keinginan dagingnya. Hal itu jugalah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, agar tetap berpegang teguh terhadap iman percaya mereka akan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ketika mereka sedang mengalami satu pergumulan yang disebabkan oleh konflik eksternal, yaitu munculnya pengajar-pengajar sesat yang juga membuat Rasul Paulus menjadi gelisah. Disinilah mereka dituntut bagaimana mereka menentukan pilihan. Apakah mereka tetap mengikuti pengajar sesat atau berpegang teguh kepada iman percaya mereka? Jelas terlihat bahwa ajaran sesat yang disampaikan itu sesungguhnya tidaklah Injil Kristus, atau hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kekhawatiran itulah yang akan dijawab melalui nats firman Tuhan saat ini, di mana Paulus mengkritisi zaman yang semakin maju, namun iman jemaat di Galatia semakin redup dan kejam. Melalui pandangan tersebutlah, maka Paulus menjelaskan bahwa manusia hidup dalam dua situasi, yaitu hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Paulus dengan tegas menyampaikan dalam nats ini, sesungguhnya keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan sebaliknya, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena pada dasarnya keduanya adalah bertentangan. Roh ingin mengarahkan kita mencari hal-hal yang rohani dari surga, tetapi daging ingin agar kita mencari hal-hal duniawi saja. Oleh sebab itulah, ketika kita mau dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Walaupun orang Yahudi mengatakan bahwa mereka harus hidup sesuai dengan hukum Taurat, bukan berarti itu jaminan bahwa mereka akan mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Sebab dalam Roma 3 ayat 20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dosa itulah yang diakibatkan oleh perbuatan daging, seperti yang sudah diuraikan oleh Rasul Paulus pada ayat 19 sampai 21, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Semua poin tersebut sudah sangat jelas bagi kita. Namun, sangat disayangkan bahwa saat ini justru hal itu semakin marak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ada banyak berita-berita seperti yang disebutkan di atas,
disiarkan di televisi, koran, serta media sosial lainnya, termasuk dengan handphone yang kita pergunakan setiap hari. Begitu sulitnya manusia menguasai diri sehingga mengelola semuanya itu dengan kesenangan pribadi. Inilah yang menyebabkan bahwa keinginan daging tidak sejalan dengan keinginan roh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dan yang sungguh-sungguh mengalami keselamatan, maka pribadi kita akan menjauhkan diri dari kelompok dosa yang menghasilkan perselisihan. Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Galatia dan juga kepada kita saat ini bahwa kita harus hidup oleh roh dan tidak menuruti keinginan daging. Paulus menuntut agar hidup kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebab ketika hidup dalam kedagingan, manusia hanya akan menghasilkan perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Namun jika kita dipimpin oleh Roh, maka hidup kita dan mereka juga akan menghasilkan buah-buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang meliputi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesembilan karakter tersebut merupakan tanda hidup yang beriman dan membuat peradaban manusia semakin bernilai. Oleh sebab itulah, sebagai orang Kristen, apakah kita sudah menghidupi pola seperti yang diinginkan Paulus? Bahwa kita harus hidup dalam buah-buah roh tersebut, atau bahkan kita masih hidup dalam kesesakan? Hidup dalam pimpinan roh Allah bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang spektakuler. Akan tetapi bagaimana kita menghasilkan buah-buah roh. Tentu saja penegasan Paulus dalam ayat 24 adalah indikasi penting bagi seorang Kristen menentukan pilihannya. Janganlah kita memilih hidup di dalam daging, walaupun itu menarik dan enak. Tetapi marilah kita hidup di dalam roh dan cita-cita Kristus di dalam hidup kita. Pilihan ini tentu berhubungan dengan apa dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan begitu tegas mengharapkan perubahan di kalangan gereja dan masyarakat agar tidak menunda-nundanya lagi. Alkitab telah menunjukkan betapa bencinya Allah dengan perilaku jemaat yang dikuasai oleh keinginan daging. Nats ini juga berlaku bagi kita saat ini. Setelah percaya kepada Kristus, kita tidak bisa lagi hidup di dalam dosa. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu artinya kita punya kerinduan untuk mendengar dan memelihara firman-Nya setiap hari. Kita bersedia untuk selalu menaatinya dan peka membedakan antara hasrat pribadi dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan memasuki Minggu Pentakosta, yaitu peringatan turunnya Roh Kudus. Dengan demikian, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka firman-Nya akan memenuhi pikiran kita. Semua tindakan kita bukan lagi dikendalikan oleh hawa nafsu, tetapi didorong oleh kasih Kristus semata. Oleh sebab itulah, orang yang hidup dalam pimpinan Roh akan menghasilkan buah roh sebagai buah dari kehidupan orang Kristen yang selalu hidup dalam penyertaan Tuhan dan selalu mengandalkan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Parbue na pinarbuehon ni todi di ngolu ni aka na porsea ima aka hadirion dohot parange na denggan jala makorhon pasu-pasu tu aka dongan na jolma. Dengan demikian, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah
hasilnya ialah bahwa kita akan saling mengasihi, bergembira bersama, memiliki ketenangan hati, sabar dan berbudi baik terhadap orang lain, setia, rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Semoga kita dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk safaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan, yang terus mengingatkan kami bahwa hidup kami harus selalu dipimpin oleh Roh-Mu, agar kami mampu melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Seresot HKBP Martoba, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi mereka ya Tuhan, sertai setiap pekerjaan tangan mereka. Secara khusus ya Tuhan untuk adik-adik kami sekolah minggu yang sudah merindukan beribadah di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kehidupan mereka ya Tuhan, sertai segala aktivitas mereka, agar mereka boleh bersuka cita untuk menikmati hari-hari mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami remaja Naposo Bulung ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah sukacita daripada Engkau yang selalu bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, supaya keinginan mereka untuk mengikut Engkau tidak pernah surut ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh orang tua kami. Kiranya Engkau berkati seluruh pekerjaan tangan mereka ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan jiwa dan raga kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita bernyanyi dari buku ND nomor 102 ayat 1 dan 3, Otondi Porbadia I Bongoti. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena pada sampai saat ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, hingga kami bisa mengadakan kebaktian ibadah pertengahan kami pada malam hari ini ya Tuhan, penuh dengan sukacita. Ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, pada saat ini kami belum boleh untuk melaksanakan ibadah kami, bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan.
Itu semua karena wabah penyakit yang sampai saat ini belum bisa didapatkan obatnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, melalui ibadah kami ini, kiranya Engkau segera melenyapkan wabah penyakit yang melanda negara kami ini dan juga dunia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, kami manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa. Kiranya Engkau hapuskan ya Tuhan segala dosa-dosa kami, segala pelanggaran kami, agar berkat dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami tak akan terhalang olehnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring sakit ya Tuhan. Engkaulah yang maha penyembuh ya Tuhan. Engkau berikan obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring ya Tuhan. Melalui tangan para medis ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan supaya saudara-saudara kami bisa sembuh dan kembali bersukacita untuk melaksanakan aktivitasnya Tuhan. Juga ya Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, buat anak-anak kami yang pada saat ini masih belum bisa sekolah ya Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan kepintaran, walaupun mereka hanya bisa belajar online ya Tuhan dari rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, ini adalah semua berkah-Mu juga. Kami tidak memandang ini sebagai suatu cobaan ataupun malapetaka ya Tuhan, tapi kami merasa ini adalah suatu berkah-Mu kepada kami, supaya kami bisa bersatu dengan keluarga kami, anak-anak kami di rumah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkaulah yang selalu menerangi anak-anak kami. Engkau berikan roh kepintaran, supaya segala pertanyaan atau soal yang diberikan gurunya pada saat online ya Tuhan, dapat mereka jawab dengan baik ya Tuhan, dan berikan nilai yang terbaik buat mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum dapat bekerja Tuhan, ataupun yang putus kerjaannya Tuhan akibat wabah ini ya Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang kena PHK ya Tuhan. Engkau cukupkan ya Tuhan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka merasa tersesat ya Tuhan. Jangan biarkan mereka menderita ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berseru ya Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami, supaya kami senantiasa bersukacita dan memuji nama-Mu. Ya Tuhan, sesaat lagi ibadah kami ini akan selesai ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dan kami khususnya berdoa buat umat-Mu ya Tuhan, yang ada di HKBS Resort Martoba ini ya Tuhan. Engkau berkati pribadi lepas pribadi, agar mereka juga senantiasa bersukacita untuk melakukan segala aktivitasnya. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami persembahkan kepadamu, hanya melalui nama-Mu anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 461 ayat 2 dan 3, Songgok Tuhami, sambil kita mengumpulkan persembahan. Oh
marilah kita bersama-sama berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, juga persekutuan Roh Kudus, itulah yang menemani kamu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.